Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari. Saya merupakan mahasiswa baru IAIN Pekalongan dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 4121124. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keempat materi yang sudah saya dapatkan di kegiatan PKD jurusan Ekonomi Syariah. Materi yang pertama adalah sejarah gerakan mahasiswa. Sejarah gerakan mahasiswa terbagi menjadi 6 periode. Periode yang pertama periode tahun 1908 sampai 1935 atau biasa disebut Budi Utomo. Periode kedua tahun 1928. Periode ketiga tahun 1945. Periode keempat tahun 1945 sampai 1966 atau yang biasa disebut dengan pasca kemerdekaan. Periode kelima tahun 1966 sampai 1998 atau Orde Baru. Periode keenam tahun 1998 sampai dengan sekarang atau yang biasa disebut dengan masa reformasi. Pada tahun 1928, setelah berdirinya organisasi Budi Utomo, kemudian lahirlah organisasi-organisasi kebudayaan yang merupakan anak kandung dari organisasi Budi Utomo. Organisasi tersebut merupakan cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Contoh dari organisasi kedaerahan tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak, dan yang lainnya. Pada tahun 1945, Jepang datang ke Indonesia dengan membawa misi sebagai saudara tua. Hal tersebut membuat Indonesia mempunyai jalan kemerdekaannya. Pada masa saat ini juga, Indonesia dapat meraih kemerdekaannya dengan perseteruan antara golongan muda dan golongan tua. Pada tahun 1946 sampai 1947 jumlah mahasiswa di Indonesia hanya sekitar 387 mahasiswa. Namun sekitar tahun 1966 jumlahnya menjadi berkali-kali lipat, sekitar 280.000 mahasiswa. Angkatan 66 inilah yang berhasil menumpas pada masa kekuasaan Orde Lama. Beberapa organisasi mahasiswa yang mempunyai peran dalam penumpasan masa Orde Lama seperti HMI, CGMI, GMNI, PMI, PMKRI, GMKI, dan IMM. Pada masa Orde Baru, Soeharto menerapkan kebijakan politik otoritarian, di mana prinsip demokrasi sudah tidak diterapkan lagi sehingga menghasilkan pemerintahan yang represif dan cenderung menghegemoni kekuasaan. Dan disitulah hanya ada 3 partai, yaitu PDIP, Golkar, dan P3. Gerakan Malari 1974. Gerakan ini dilatar belakangi karena adanya demonstrasi mahasiswa yang menolak modal asing terutama dari Jepang. Rakyat melalui mahasiswa menilai bahwa dengan adanya kerjasama ini maka akan menambah beban negara, yaitu berupa hutang, bukan malah menyelesaikan masalah ekonomi yang ada. Latar belakang gerakan 98 reformasi adalah adanya krisis moneter yang terjadi di Thailand dan berdampak pada Indonesia. Hal tersebut membuat para organisasi mahasiswa yang sudah tertidur pulas akhirnya bergerak untuk membawa pesan moral. Materi yang kedua adalah ke-HMJ-an. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang berdiri pada tanggal 26 April tahun 2006. Adapun visi dari HMJ Ekonomi Syariah adalah terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Sedangkan misi dari HMJ Ekonomi Syariah adalah yang pertama, memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Yang kedua, terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi Islam. Yang keempat, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional. Yang kelima, membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. Yang keenam, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. Dan yang terakhir, membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Adapun fungsi dari HMJ Ekonomi Syariah yang pertama adalah sebagai sarana media komunikasi dan informasi, yang kedua sebagai sarana silaturahmi antar sesama mahasiswa ekonomi syariah, yang ketiga untuk wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah, dan yang keempat berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan sekitarnya. Dalam HMJ Ekonomi Syariah ada 6 struktur kepengurusan. Yang pertama BPH atau Badan Pengurus Harian, yang kedua Departemen SDI atau Sumber Daya Insani, yang ketiga Departemen KPI Kajian Penelitian Ilmiah, yang keempat Departemen Infokom atau Informasi dan Komunikasi, yang kelima Departemen Biswira atau Bisnis dan Wirausaha, dan yang keenam Departemen Eksternal. Ada beberapa koneksi HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua Masyarakat Ekonomi Syariah atau UMES, yang ketiga Bank Indonesia, dan yang keempat
Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah atau Fornas Mesya. Kemudian materi yang ketiga adalah Kepemerintahan Mahasiswa FEBI dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan SEMA. Pemerintahan mahasiswa atau Student Government. Student Government adalah pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa namun tidak sama dengan negara, di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Jadi, student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Student government merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan. Student government memiliki 5 prinsip. Yang pertama adalah student government berpatron pada gerakan moral. Mahasiswa adalah unsur dari gerakan mahasiswa. Yang kedua, student government berpatron pada gerakan intelektual, di mana gerakan mahasiswa akan menjadi patron bagi masyarakat untuk melakukan pencerahan dan penyadaran. Prinsip yang ketiga adalah student government merupakan gerakan politik, yang dimana menjalankan fungsi kontrol oposisi terhadap kebijakan baik kampus atau negara. Prinsip yang keempat, student government bersifat independen, artinya tidak terpengaruh kepentingan kelompok tertentu terutama di luar mahasiswa. Dan prinsip yang kelima adalah student government sejajar dengan pihak manapun. Adapun mekanisme hubungan PM-FEBI-IAIN Pekalongan yang pertama adalah menjalankan aturan yang ada, yang kedua, menjalin komunikasi yang baik, yang ketiga, memahami tupoksi bidang masing-masing, yang keempat, memahami garis-garis dalam organisasi, dan yang kelima, menjalin keselarasan dalam memajukan ormawa. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. Yang pertama adalah Statuta IAIN Pekalongan, peraturan lain yang mengikatnya. Yang kedua, konstitusi mahasiswa atau amandemennya. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan DEMA, operasionalisasi undang-undang atau Perpu. Yang kelima, peraturan DEMA SEMA fakultas. Yang keenam, peraturan ketua DEMA. Dan yang ketujuh, peraturan ketua HMJ. Materi yang keempat adalah keorganisasian dan kepemimpinan. Organisasi adalah suatu wadah berhimpun atau berkumpulnya orang-orang yang memiliki rasa sama, seperti hobi, ideologi, yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis-jenis organisasi ada 3. Yang pertama, organisasi profit, yang kedua, organisasi non-profit, dan yang ketiga, organisasi politik. Fungsi manajemen organisasi ada 4. Yang pertama, planning atau perencanaan, di mana para pengurus organisasi membuat rencana-rencana atau yang biasa disebut dengan agenda rapat kerja yang di dalamnya memuat tentang kegiatan, anggaran, dan teknis pelaksanaan. Fungsi yang kedua adalah organizing atau pengaturan, di mana di dalamnya terdiri dari struktur organisasi, job description, arsip dan inventaris organisasi, dan administrasi organisasi. Fungsi yang ketiga adalah actuating atau menggerakkan, di mana membuat grand design agar pengurus organisasi mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan juga penuh antusias. Fungsi yang keempat adalah controlling, di mana pada fungsi ini melakukan pengawasan-pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi yang bertujuan untuk pengawasan keuangan atau pengawasan kondisi personal anggota baik dalam sikap, perilaku, ataupun konflik. Sedangkan langkah-langkah pengorganisasian yang pertama adalah merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, perincian pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai maksimalisasi tujuan organisasi. Yang ketiga, pembagian kerja ke dalam bidang untuk melakukan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Dan yang kelima, mengevaluasi kinerja organisasi, yang dalam hal ini meliputi semua yang ada di dalam organisasi. Konflik organizing. Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua kelompok ataupun sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak pengaruh positif atau negatif. Jenis-jenis konflik ada 5. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, individu dan organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Dan yang kelima, konflik antar organisasi atau biasanya saingan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari berorganisasi. Yang pertama, melatih tanggung jawab. Yang kedua, belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Yang ketiga, memperbanyak relasi ataupun jaringan. Yang keempat, melatih public speaking. Dan yang kelima, membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.